Selamat datang di sesi Midnight Tales, tempatnya dongeng tengah malam bergaung pelan. Di Bed and Atelier ada 3 ruang kecil untuk bertumbuh dengan lembut. Story Haliudraw untuk menemani imajinasimu bergerak. Monthly Music Session untuk jeda yang sederhana. Dan Midnight Tales, ruang yang hanya hidup saat hari mulai tenang. Malam ini, mari dengarkan kisah ini bergema. The Painter Who Corrected Colors. Sebuah kisah tentang warna yang dianggap salah. Di sebuah taman yang tersembunyi dari dunia luar, bunga-bunga tak pernah berwarna. Semua mawar tumbuh putih, bersih, sempurna, tanpa celah. Orang-orang berkata, begitulah seharusnya, karena warna lain adalah kesalahan, dan setiap kesalahan harus diperbaiki. Di taman itu, hiduplah seorang pelukis. Ia bukan pelukis kanvas atau langit, melainkan pelukis bunga. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri barisan mawar dengan sebuah kuas di tangan. Jika ia menemukan satu kelopak yang mulai memudar atau berubah warna sedikit saja, ia akan mengecatnya kembali. Putih, selalu putih. Ia tak pernah bertanya kenapa. Itu bukan tugasnya. Tugasnya hanya satu, memastikan taman itu tetap sempurna. Hari-hari berlalu tanpa perubahan. Sampai suatu pagi, di antara deretan mawar yang sunyi, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Ada satu bunga yang tak lagi sepenuhnya putih. Di ujung kelopaknya terlihat semburat kemerahan. Halus dan tipis, hampir tak terlihat. Pelukis itu berhenti. Ini bukan pertama kalinya ia melihat kesalahan seperti itu. Ia mengangkat kuasnya, mencelupkannya ke dalam cat putih, lalu dengan gerakan yang sudah ia hafal, ia menyapukan warna itu ke kelopak mawar tersebut. Putih menutup merah, sempurna kembali. Atau setidaknya, begitulah yang ia kira. Keesokan harinya, pelukis itu kembali ke tempat yang sama, dan bunga itu memerah lagi. Bukan hanya di ujung kelopak, warnanya kini lebih dalam, lebih jelas. Pelukis itu mengerutkan kening, lalu mengecatnya lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Tapi keesokan harinya, merah itu kembali lagi, dan kali ini tak hanya satu kelopak. Ia mulai menyebar, seolah-olah bunga itu menolak untuk tetap putih. Hari demi hari, hal yang sama terus terjadi. Sang pelukis terus mengecat, memperbaiki, dan mendapati bahwa bunga itu terus berubah tanpa mau mengalah. Ini adalah kali pertamanya sang pelukis merasa kewalahan dan gagal. Ia berdiri lama di depan mawar itu, menatap warna merah yang perlahan menguasai kelopaknya. "Kenapa kau tak bisa tetap seperti yang lain?" tanyanya terheran-heran. Tentu saja, bunga itu tidak menjawab. Namun entah kenapa, sang pelukis merasa seperti sedang ditatap balik. Hari berikutnya, ia datang lagi. Namun tidak langsung mengecatnya. Pelukis itu memperhatikan. Ia menyentuh kelopaknya dengan ujung jari. Rasanya hangat. Berbeda dengan mawar lain yang dingin dan kaku, bunga ini terasa hidup. Sang pelukis menarik tangannya perlahan, dan sebuah pikiran kecil muncul di benaknya. Pikiran yang seharusnya tidak ada. Bagaimana jika warna ini bukan kesalahan?
Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia memikirkan satu hal yang sama berulang kali. Selama ini, ia tak pernah benar-benar melihat bunga-bunga itu. Ia hanya melihat apa yang harus diperbaiki. Keesokan harinya, ia kembali ke taman. Namun, kali ini ia tidak membawa cat. Ia hanya berjalan. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Di balik lapisan putih yang rapi, beberapa kelopak tampak retak, tipis, hampir tak terlihat. Seolah-olah ada sesuatu di bawahnya yang mencoba keluar. Ia mendekat ke salah satu bunga yang lain. Dengan hati-hati, ia mengusap permukaannya. Dan di bawah lapisan putih itu, ia melihatnya. Warna merah. Napasnya tertahan. Ia berpindah ke bunga lain, dan bunga lain, dan bunga lainnya lagi. Semuanya sama. Putih yang selama ini ia jaga bukan warna asli mereka. Itu hanya lapisan. Lapisan yang terus diperbarui hari demi hari, tahun demi tahun, oleh pelukis sebelum dirinya dan oleh dirinya sendiri. Pelukis itu kembali ke bunga pertama, mawar yang menolak untuk diam. Ini warnanya hampir sepenuhnya merah, berani, hidup, dan bersinar. Ia berdiri di sana cukup lama. Kuas masih ada di tangannya. Ia bisa memperbaikinya. Ia selalu bisa. Ia hanya perlu kembali ke gubuk dan mengambil cat. Namun, untuk pertama kalinya, ia memilih untuk tidak melakukannya. Sang pelukis itu mundur beberapa langkah, lalu meletakkan kuasnya di tanah. Menatap hamparan bunga-bunga yang begitu luas, si pelukis berpikir bahwa taman ini seharusnya menjadi sesuatu yang ia jaga, bukan sesuatu yang terus dikoreksi. Andai ia paham lebih awal, mungkin bunga-bunga ini bisa tumbuh dengan jujur. Good night.